Kesepian kembali menyelimuti. Uti menunduk merenung memikirkan apa yang harus dikatakannya lagi kepada Pak Sopir. Tiba-tiba Pak Sopir bersuara mengejutkan Uti. "Kamu bisa ngerokok?" katanya sambil menyodorkan sebungkus surya yang sudah terbuka ke depan Uti. "Tidak Pak, terima kasih," sahut Uti. "Ayo, ambillah. Biasa aja kok," ujar Pak Sopir sambil menarik sebatang rokok. Kemudian diserahkannya kepada Uti. Tangan Uti bergetar di saat menerima sebatang rokok. Bahkan getaran itu semakin jelas terlihat di saat Pak Sopir menyurutkan api rokok untuknya. Setelah itu, Pak Sopir kembali menghadap ke depan dan mendiamkan diri. Sepertinya dia sedang berjuang keras menekan emosi yang sedang mengguncang dadanya. Sementara itu, Uti menghisap rokoknya beberapa kali, mengeluarkan asapnya dengan perlahan, sambil memapah sebuah pikiran di dalam hatinya. Kemudian, dengan perlahan juga ia merangkai kata untuk Pak Sopir. "Sekali lagi, saya minta maaf Pak. Tidak ada maksud saya untuk mempermainkan Bapak. Semua ini terjadi karena keadaan yang memaksa. Dan kalau Bapak izinkan, saya berjanji akan membayar ongkos taksi malam ini pada waktu yang lain. Tapi kalau tidak, saya bersedia menerima apapun bentuk hukuman dari Bapak," kata Uti kemudian menunduk lagi, seolah-olah menunjukkan kepasrahan dirinya untuk menerima apapun bentuk hukuman dari Pak Sopir. Pak Sopir membalikkan tubuh dengan hati yang terenyuh. Tangannya terulur lembut mengangkat wajah Uti. Tetesan air mata yang dilihatnya semakin meyakinkan dirinya bahwa penumpangnya ini benar-benar dalam keterpaksaan. "Maafkan saya Pak," Uti kembali bersuara. Kemudian mengambil dompet dari saku celananya, lalu mengeluarkan KTP-nya. "Ini KTP saya sebagai jaminannya Pak. Tapi mohon Pak, mohon, tolong izinkan saya untuk membayar ongkos taksi di waktu yang lain." Kini giliran tangan Pak Sopir yang bergetar di saat menerima KTP penumpangnya itu. Tapi dia sama sekali tidak meneliti KTP yang di tangannya. Andai saja dia meneliti, dia pasti tahu bahwa penumpangnya itu bukanlah bernama Sony. Tapi malah yang dilakukannya, dia mengambil selembar kartu nama dari laki taksinya. Kemudian diserahkannya kepada penumpangnya itu. Ini kartu nama saya, dan ini KTP-mu. Bawalah. Bila nanti kamu sudah mendapatkan uang yang cukup, datanglah ke alamat tersebut untuk membayar ongkos taksi malam ini. Oke? Kata Pak Sopir sedikit bergetar. Dengan segera Uti meraih tangan Pak Sopir, kemudian menciumnya diiringi tetesan air mata. Dia benar-benar merasa terharu dengan kebaikan Pak Sopir. "Terima kasih Pak, terima kasih." Hanya kata itu yang bisa diucapkan Uti. "Sudahlah. Oh ya, sekarang saya harus pergi untuk mencari penumpang lagi," kata Pak Sopir lembut. Sesaat kemudian, Uti membuka pintu taksi kemudian keluar. Sementara itu, Pak Sopir menghidupkan mesin taksinya, lalu bergerak perlahan meninggalkan Uti. Tapi baru beberapa meter jarak rentang, Pak Sopir mundur kembali menghampiri Uti. "Sony, yuk, lebih baik kamu ikut saya ke rumah. Kamu bisa tinggal bersama saya. Ayo," ajak Pak Sopir dari kaca jendela taksi. "Tidak Pak, saya harus..." "Ah, sudahlah, lupakan saja,"
kata Pak sopir memotong kalimat Uti. Tidak Pak, tidak. Tolong Pak, tolong beri saya kesempatan untuk membalas kebaikan Bapak malam ini, pinta Uti sambil menatap mata Pak sopir. Pak sopir diam sejenak, dan kemudian dia berkata, baiklah, kalau itu keinginanmu. Tapi bila seandainya besok lusa kamu tidak tahu harus kemana, silahkan kamu datang ke alamat yang saya berikan tadi. Insya Allah Pak, insya Allah, sahut Uti sambil menganggukkan kepala. Pak sopir kembali bergerak perlahan meninggalkan Uti, hingga menghilang di balik keramaian orang-orang di depan sana. Sesaat kemudian, Uti teringat kartu nama Pak sopir. Dia mengambilnya dari saku celana dan meneliti tulisannya. Samsudin, alamat Simpang 3 Batu Aji Lama, samping gereja Bait Allah, baca Uti dalam hati. Setelah itu, dia menyimpan kartu nama tersebut bersama KTP-nya di dompet kosongnya. Sejenak Uti mengukir kembali wajah Pak sopir yang bernama Samsudin itu di dalam ingatannya. Tapi yang lucu, Pak Samsudin mengenalnya dengan nama Son. Uti berpikir keras. Bagaimana kalau besok aku memperkenalkan diri pada orang lain dengan namaku yang asli? Kemudian akhirnya aku bertemu dengan Pak Samsudin. Bisa-bisa aku akan dianggap sebagai orang yang tidak benar karena memiliki dua nama. Oke lah. Biarlah semua orang mengenalku dengan nama Son. Batin Uti memantapkan hati untuk memperkenalkan diri pada semua orang dengan nama Son. Iya, Son.